Nah, apakah dengan dia mati menebus dosa, otomatis semua orang diselamatkan? Tidak, saudara. Itu hanya bisa menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada dia, yang menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya yang boleh diselamatkan. Ini yang dikatakan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya tidak binasa, yang tidak percaya mesti binasa. Karena itu, bagi semua orang yang tidak percaya Yesus, mereka harus binasa. Termasuk Yahya Waloni ini harus binasa, masuk neraka. Biar Yahya ini berkoar-koar sedemikian rupa, menyerang kekristenan secara membabi buta hari ini. Tapi satu hari, dia menangis darah pun di dalam neraka tidak akan bisa menyelamatkan dia sama sekali. Karena itu Yahya, kalau ada kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, sebaiknya Anda kembali kepada Tuhan. Kalau tidak, suatu hari Anda akan menangis darah di neraka, tapi itu tidak akan menyelamatkan. Tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Jadi saudara, keselamatan itu, keselamatan di dalam kekristenan itu bergantung pada tangan Tuhan dan bukan pada usaha manusia. Sekarang saya tanya kepada saudara, lebih pasti mana? Kalau keselamatan saudara ada di tangan Tuhan atau ada di tangan saudara, lebih pasti mana? Saudara, menurut saya lebih pasti kalau ada di tangan Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mempunyai segala isi semesta ini. Dia menjamin keselamatan kita, ataukah dia menyerahkan pada usaha kita sendiri? Saudara pilih yang mana? Kalau mau pilih usaha sendiri, terserah. Tapi tidak ada jaminan apapun bahwa saudara akan diselamatkan. Mungkin saudara mengatakan bahwa nanti pada akhir zaman nanti, Tuhan akan menimbang amal saudara dan juga dosa saudara. Kalau ternyata amal dan perbuatan baik saudara itu lebih berat, maka saudara akan masuk surga. Tapi kalau dosa saudara lebih berat, maka saudara akan masuk neraka. Pertanyaan saya adalah, kalau seandainya sama berat, saudara masuk kemana? Lalu saudara jujurlah, bahwa dari saudara lahir sampai dengan sekarang, detik ini, kalau saudara jujur di hadapan Tuhan, kira-kira banyak baiknya atau banyak jahatnya? Saya kira kalau saudara jujur, saudara akan mengatakan bahwa saudara akan lebih banyak jahatnya, lebih banyak dosanya daripada perbuatan baiknya. Kalau memang saudara sadar bahwa dosa lebih banyak dari perbuatan baik, berarti kalau saudara mau berpegang selamat karena perbuatan baik, itu menunjukkan dari sudut pandang kepercayaan saudara sendiri, saudara harus masuk ke dalam neraka. Tetapi kekristenan mengajarkan lain, bahwa waktu kita percaya pada Kristus, kita memang banyak dosa. Tetapi dosa-dosa kita sudah ditebus. Waktu dia di atas kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Berarti dosa kita sudah dibayar, selesai. Dan karena itu, kita yang percaya kepada Kristus tidak mungkin dihukum. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ini ajaran kekristenan tentang keselamatan karena iman. Dan saudara, ini tidak dibantah oleh Yahya sama sekali. Tapi Yahya lalu mengatakan bahwa dengan Yohanes 3:16 ini, berarti orang Kristen sudah terpengaruh dengan filsafat Yunani. Filsafat Yunani dari mana? Itu filsafat Yunani yang ada di dalam pikiran dia sendiri. Tanpa membantah apa-apa ayat ini, langsung mengatakan kita terseret ke dalam filsafat Yunani. Sekali lagi, ini adalah omong kosong dari Yahya Waloni. Lalu saudara, Yahya Waloni juga bicara tentang Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Dan tentang ayat ini, Yahya Waloni mengatakan bahwa seperti Yohanes 3:16, dia hanya mengungkapkan apa yang dipercaya oleh orang Kristen, tapi dia tidak memberikan argumentasi satu pun untuk membantah apa yang dipercaya oleh orang Kristen itu. Di awal cuplikan tadi, kita dengar bahwa dia mengatakan bahwa kalau kita bisa berfilsafat, kita bisa meruntuhkan kekristenan dari dua ayat ini. Saudara, menurut saya justru di sini omong kosong besarnya terjadi. Dia cuma mengatakan apa yang dipercaya oleh orang Kristen, tapi argumentasi untuk meruntuhkan apa yang dipercaya oleh orang Kristen itu sama sekali nol. Tidak ada argumentasi apapun. Karena itu saudara,
Kalau Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian kata-kata Yesus. Itu betul sekali. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan atau melaluinya orang bisa sampai kepada Bapa. Saudara, perhatikan baik-baik. Tidak ada nabi satupun berani mengucapkan kalimat seperti ini. Tidak ada guru agama satupun berani mengucapkan kalimat seperti ini. Tidak ada tokoh agama satupun yang pernah mengucapkan kalimat seperti ini. Kalimat semacam ini hanya pernah keluar dalam sejarah dari mulut satu orang, yakni Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia boleh diselamatkan. Hanya nama Kristus Yesus yang bisa menyelamatkan. Karena itu, kalau kita percaya sungguh-sungguh pada Kristus, kita pasti sampai surga. Karena Dia adalah jalannya. Tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak mungkin sampai kepada Bapa di surga. Tidak mungkin diselamatkan. Nah, jadi ingat baik-baik saudara. Apa yang Yesus ucapkan ini penting sekali. Semua orang yang tidak percaya tidak mungkin diselamatkan. Termasuk Yahya Waloni yang tidak percaya Yesus. Menurut saya dia tidak akan pernah bisa diselamatkan. Justru dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Juga saudara, tadi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Yahya Waloni ini, dia mengatakan bahwa orang Kristen itu melihat orang Islam atau menganggap orang Islam itu sebagai domba-domba tersesat yang perlu diselamatkan. Nah, saudara, pertama-tama saya ingin mengatakan dulu bahwa istilah domba itu adalah memang gambaran Alkitab terhadap orang-orang beriman atau orang-orang percaya. Bangsa Israel itu dianggap sebagai kawanan domba dengan Tuhan sebagai gembalanya. Daud sendiri dalam Mazmur pasal 23 mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku yang baik." Dan karena itu Yesus datang ke dalam dunia, Dia juga menyebut dirinya sebagai gembala. Sekarang pikirkan saudara, jikalau di dalam perjanjian lama, umat Israel disebut sebagai domba-domba, dan Allah itu adalah gembalanya. Di dalam Mazmur 23, Daud menyebut dirinya sebagai domba dan Allah atau Tuhan adalah gembalanya. Sekarang di dalam perjanjian baru, Yesus sendiri datang dan mengatakan dirinya adalah gembala yang baik. Tidakkah itu berarti dia sementara mengklaim dirinya sebagai Allah? Nah, tapi bukan poin saya tentang itu di sini. Yesus jelas mengatakan bahwa dia adalah gembalanya, dan lalu dia menyebut orang-orang yang percaya kepada dia, orang-orang yang mengikut dia itu sebagai domba-domba. Di dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan demikian, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Dalam ayat yang ke-14 dari Yohanes 10, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Domba-dombaku mengenal aku." Lalu ayat yang ke-27 dari Yohanes 10, "Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Dari 3 ayat yang saya baca ini, terlihat bahwa Yesus memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Kedua, Yesus itu dikenal oleh domba-dombanya. Domba-dombanya mengenal Yesus. Ketiga, domba-dombanya itu mendengar suara Yesus. Keempat, domba-domba itu mengikuti Yesus. Sekarang pikirkan, apakah umat Islam itu mengakui bahwa Yesus memberikan nyawanya bagi mereka? Tidak. Mereka tidak percaya konsep penebusan dosa, di mana Yesus mati sebagai juru selamat umat manusia. Mereka tidak percaya. Bahkan ada juga Islam yang tidak percaya bahwa Yesus memang betul-betul mati. Dengan demikian, di sini ketika Yesus mengatakan bahwa
gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, orang Islam tidak percaya bahwa Yesus mati bagi mereka. Berarti mereka bukan dombanya Yesus. Apakah umat Islam mengenal Yesus sesungguhnya berdasarkan kitab suci? Tidak. Apakah mereka mendengar suara Yesus? Juga tidak. Apakah mereka mengikut Yesus? Juga tidak. Kalau begitu, apakah mereka tergolong domba? Sudah jelas tidak.